Selamat datang kembali. Dalam video ini kita akan membahas besar gaya kolom akibat muatan lebih dari 2 dan muatannya segaris. Arti dari segaris adalah seperti gambar berikut ini. Satu garis. Jadi di sini ada 3 muatan, Q1, Q2, dan Q3. Di mana Q1 terpisah sejauh 3 cm dari Q2 dan Q2 terpisah sejauh 3 cm dari Q2. Jadi kita akan menghitung besar gaya kolom pada masing-masing muatan ini nantinya akibat muatan-muatan yang ada di sekitarnya. Jadi dalam Q1 ini akan ada gaya kolom akibat muatan 2 dan akibat muatan 3. Begitu juga nanti dengan muatan 2 akibat Q1 dan Q3. Begitu juga nanti dengan Q3. Jadi untuk menghitungnya kita akan menggunakan prinsip resultan atau penjumlahan vektor, karena gaya kolom adalah besaran vektor. Jadi sebelumnya kita sepakati dulu untuk arah gaya yang ke kanan, maka dia akan bernilai positif. Jadi nanti kita tuliskan ya, ke kanan ini nanti bernilai positif. Jika arah gayanya nanti ke kiri, ini bernilai negatif. Nah, sebelum menghitung besar gayanya, kita tuliskan dulu apa yang ada di dalam soalnya. Jadi, dalam hal ini muatan 1 sebesar 6 mikrokolom. 6 mikrokolom itu sama dengan 6 kali 10 pangkat minus 6 kolom, karena 1 mikro itu sama dengan 10 pangkat minus 6. Kemudian ada Q2 sebesar 1 mikrokolom, berarti ini sama dengan 1 dikali 10 pangkat minus 6 kolom, dan ada Q3 sebesar minus 2 mikrokolom. Berarti ini sama dengan minus 2 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Nah, ini kan bertanda negatif. Nanti dalam perhitungan tanda negatif ini tidak kita pakai karena sudah kita buat kesepakatan sebelumnya bahwa ke kiri bernilai negatif. Jadi nanti yang kita pakai hanya nilainya saja, yaitu 6 kali 10 pangkat minus 6, 1 kali 10 pangkat minus 6, dan 2. Jadi minusnya tidak kita pakai. Nah, nanti hasil akhirnya akan kita lihat apakah dia ke kanan. Kalau dia bernilai positif berarti gayanya ke kanan. Kalau dia negatif berarti gayanya adalah ke kiri. Kemudian di sini kita lihat jarak antara Q1 dan Q2 adalah 3 cm. Maka ini supaya lebih gampang nanti untuk R-nya kita buat namanya R12 ya, R12 3 cm. Ini harus kita ubah menjadi satuan sistem internasional. Berarti ini sama dengan R12 3 cm. Ini sama dengan 3 kali 10 pangkat minus 2 meter. Kemudian jarak antara Q2 dan Q3 adalah juga 3 cm. Ini kita tuliskan sebagai R23 3 cm juga. Jadi R23 sama dengan 3 cm. Ini juga kita ubah ke dalam sistem internasional sama dengan 3 kali 10 pangkat minus 2 meter. Kemudian jarak antara muatan 1 dan muatan 3. Nah, kalau kita lihat di sini, jarak antara muatan 1 dan muatan 3 itu adalah sama dengan R12 ditambahkan dengan R23. Jadi, ini sama dengan 3 cm tambah 3 cm. Itu sama dengan 6 cm. Jadi, R13 sama dengan 6 cm. Ini sama dengan 6 kali 10 pangkat minus 2 meter. Oke. Kemudian sebelum kita menghitung berapa besar gayanya, gaya yang dialami oleh masing-masing muatan ini, untuk supaya lebih mudah kita gambarkan dulu arah gayanya dengan mengingat sifat-sifat muatan. Oke, ini karena dia bernilai positif, kita buat positif. Ini juga positif. Ini negatif, kita buat tanda negatif. Nah, pertama kita mulai pada muatan 1. Jadi, akibat muatan 2,
karena sama-sama positif, maka gaya yang terjadi adalah gaya tolak. Maka Q1 akan menjauh dari Q2. Gayanya kemana? Karena ditolak oleh gaya Q2, maka gayanya adalah ke arah kiri. Nah, ini kita sebut sebagai F12. Artinya, gaya yang dialami oleh muatan 1 akibat muatan 2. Nah, adakah gaya yang lain? Ada, akibat muatan 3. Nah, karena ini positif, ini negatif, maka gaya yang terjadi adalah saling tarik. Artinya, muatan 1 ditarik oleh muatan 3. Nah, karena dia beda, maka ditarik arahnya kemana? Q1 tadi ditarik oleh si Q3. Jadi, arahnya adalah ke kanan. Kita buat seperti ini. Ini namanya F13. Artinya adalah gaya yang dialami oleh muatan 1 akibat muatan 3. Jadi, untuk menghitung besar F1 atau resultan gaya tarik pada resultan gaya kolom pada muatan 1 bisa kita tuliskan sigma F1 sama dengan. Nah, artinya semua gaya yang ada pada muatan 1 kita lihat F13 ke kanan, F12 ke kiri, maka F13 bernilai positif, F12 bernilai negatif. Jadi supaya gampang kita tulis yang ke kanan dulu ya. Atau resultannya ini kan sama dengan ini positif, berarti F12 ditambah minus F13 ditambah minus F12. Atau bisa kita tuliskan yang positif duluan ya. F13 tambah minus, jadi minus ya. F12. Inilah nanti yang kita gunakan untuk menghitung resultan gaya pada muatan 1. Nah, sekarang berapa besar F13, berapa besar F12, itu kita hitung menggunakan hukum kolom. Di mana hukum kolom, masih ingat, F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Untuk F13, kita buat dulu F13, ini berarti sama dengan K dikali Q1 ya. Q1 kali 3, Q3 per jarak R-nya adalah R13 kuadrat. Di mana K, ini wajib diingat ya, K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat kolom pangkat minus 2. Ini wajib diingat. Nggak boleh lupa. Karena ini kadang tidak dituliskan di soal. Oke. Maka besar F13 sama dengan. Nah, K-nya nanti dulu kita tulis karena kita sudah tahu nilainya. Tetap saja ditulis K. Oke. K kali Q1-nya adalah 6 ya. Tandanya tak usah ditulis positif atau negatif. Karena kita tulis saja nilainya. 6 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Kali Q3. Q3 adalah minus 2 tadi. Minusnya nggak usah dimasukkan. Karena arahnya sudah ada lengkap kita buat. Jadi ini cukup ditulis 2 saja. 2 kali 10 pangkat minus 6 kolom. R13. R13 adalah 6 kali 10 pangkat minus 2. 6 kali 10 pangkat minus 2 meter. Kita buat di dalam kurung. Oke, sekarang kita selesaikan. F13 sama dengan. Baru kita tulis K-nya ya. K-nya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat kolom pangkat minus 2. 6 kali 2 sama dengan 12 kali 10 pangkat minus 6 kali 10 pangkat minus 6. Pangkatnya dijumlah minus 6 tambah minus 6. 10 pangkat minus 12. Kolom kali kolom. Kolom kuadrat. Kemudian yang di bawah 6 kuadrat sama dengan 36. 10 pangkat minus 2 kuadrat. 10 pangkat minus 2 kali 2 sama dengan minus 4 meter pangkat 2. Oke. Nah, di sini sudah bisa kita bermain dengan coret-coret ya. Satuannya bisa kita coret meter kuadrat per meter kuadrat habis. Kolom pangkat minus 2 kali kolom pangkat 2 habis.
Jadi satuannya nanti adalah tinggal Newton. Kemudian ini 12 dan 36 sama-sama dibagi 12. 12 dibagi 12 1, tak usah ditulis. 36 dibagi 12 adalah 3. Kemudian ini juga masih bisa ya, 9 dibagi 3 sama-sama dibagi 3 habis. Ini 9 dibagi 3 sama dengan 3 yang kita tulis di sini, 3. Kemudian 10 pangkat minus 4 ini pangkat negatif. Ini kita pindah, berubah posisi menjadi pembilang. Jadi tandanya berubah dari 10 pangkat negatif menjadi pangkat positif 4. Positifnya tak usah ditulis. Oke, sekarang kita selesaikan. Maka F13 sama dengan yang di atas tinggal 3 ya. 3 kali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat minus 12. Berarti jumlahkan ya, karena sama-sama basis 10, ini juga 10. 10 pangkat 9 kali 10 pangkat minus 12. 9 tambah minus 12 sama dengan minus 3. Minus 3 tambah 4 sama dengan 1. Jadi 10 pangkat 1. Satuan yang tinggal adalah Newton. Maka ini sama dengan 3 kali 10 pangkat 1 adalah 30 Newton. Ini untuk F13-nya. Kemudian untuk F12. Ini pertama ya. F12 sama dengan, maka ini adalah K kali Q1 ya. Q1 kali 2. Q2 per R12 kuadrat. Masukkan nilai-nilainya. K-nya nanti dulu masukkan nilainya ya. Sekarang Q1-nya dulu. Q1 adalah 6 kali 10 pangkat minus 6. Jadi 6 kali 10 pangkat minus 6 kolom kali Q2. Q2 1. Satunya tak usah ditulis ya, langsung aja. 10 pangkat minus 6 kolom. R12. R12 adalah 3 kali 10 pangkat minus 2. 3 kali 10 pangkat minus 2 meter. Dikuadratkan. Oke. Sekarang kita masukkan F12 sama dengan K. Ingat. 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat kolom pangkat minus 2. 6 kali 1 tadi ya, 6 kali 10 pangkat minus 6 kali 10 pangkat minus 6. Jumlahkan pangkatnya, minus 6 tambah minus 6. Minus 12 kolom kali kolom kuadrat. Kemudian jaraknya 3 kuadrat sama dengan 9. 10 pangkat minus 2 kuadrat sama dengan minus 2 kali 2 minus 4 meter pangkat 2. Ini juga sudah bisa kita coret ya. Satuannya meter kuadrat per meter kuadrat habis. Kolom pangkat minus 2 kali kolom pangkat 2 habis. Ini 9 dengan 9 habis. Ini 10 pangkat 4. Jadi 10 pangkat minus 4 berubah posisi menjadi pembilang menjadi 10 pangkat 4. Maka F12-nya sama dengan, tinggal 6 ya, 6 kali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat minus 12. Jumlahkan pangkatnya. 9 tambah minus 12 sama dengan minus 3. Minus 3 tambah 4 sama dengan 1. Jadi 6 kali 10 pangkat 1 Newton ini sama dengan 60 Newton. Jadi untuk resultan gaya yang bekerja pada muatan 1 bisa kita tuliskan sigma F1 adalah yang tadi ya, F13-nya. F13 tadi adalah 30 Newton. Kita tulisnya 30 Newton kurang F12. F12 adalah 60 Newton. Ini sama dengan minus ya, minus 30 Newton. Nah, kenapa minus? Artinya gaya kolom totalnya yang ada pada
muatan 1 adalah ke kiri, ke arah sini. Jadi ini bisa ditulis ke kiri. Itu dia. Artinya resultan gaya yang pada muatan 1 akibat muatan yang 2 ini adalah ke kiri ini, menjauhi kedua muatan. Itulah untuk resultan gaya pada muatan 1. Nah, sekarang bagaimana dengan pada muatan yang kedua? Ini pada muatan 1, ini pada muatan 2 ya. Nah, supaya mudah, sama seperti yang tadi, kita gambarkan dulu gayanya. Nah, akibat muatan 1, positif, positif, maka gaya yang terjadi adalah saling tolak. Artinya, muatan 2 akan ditolak oleh muatan 1. Karena ditolak, maka gayanya adalah menjauh. Kita gambar seperti ini. Ini F21, artinya gaya kolom yang dialami muatan 2 akibat muatan 1. Akibat muatan 3, positif, negatif, maka muatan kedua akan ditarik oleh muatan 3, maka arahnya juga ke kanan. Ini kita tulis F23, artinya gaya kolom yang dialami oleh muatan 2 akibat muatan 3. Nah, karena sama-sama ke kanan, maka untuk muatan 2 bisa kita tuliskan sigma F pada muatan 2 adalah hasil penjumlahan dari F21 ditambahkan dengan F23. Oke, maka kita hitung dulu. F21-nya berapa? Jadi kita hitung dulu. F21 sama dengan. Nah, di sini kan sudah kita hitung tadi F12. Berarti untuk F21 K kali Q2 kali Q1 per R21. Jadi itu sama aja dengan F12. Jadi bisa kita tulis F21 sama besar dengan F12. Nah, tapi arahnya beda ya. Arahnya beda. Jadi hanya nilainya saja yang kita pakai. Berapa nilainya? F12 60 Newton. Jadi langsung saja 60 Newton. Kemudian F23. Nah, F23 belum dihitung ya. Jadi ini kita tulis sama dengan K kali Q2 kali 3 ya. Q3 per R23 kuadrat. F23 sama dengan. Oke, masukkan nilainya. K-nya nanti dulu. Q2-nya dulu. Q2 adalah 1 kali 10 pangkat minus 6. Satunya tak usah ditulis. Langsung aja 10 pangkat minus 6 kolom. Kali Q3. Tanda minusnya tak usah dipakai. Karena arahnya sudah kita pakai di sini ya. Jadi cukup dituliskan 2 kali 10 pangkat minus 6 kolom. R23. R23. 3 kali 10 pangkat minus 2. 3 kali 10 pangkat minus 2 meter. Ini dipangkatkan 2. Maka F23 sama dengan, baru kita masukkan nilai K-nya ya, 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat kolom pangkat minus 2 kali, ini 1 ya tadi, 1 kali 2 sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 6 kali 10 pangkat minus 6, 10 pangkat minus 12 kolom per R. R-nya tadi 3 kuadrat sama dengan 9, 10 pangkat minus 2 kuadrat, 10 pangkat minus 4 meter kuadrat. Oke, ini sudah bisa kita coret ya. Satuannya dulu bisa, meter kuadrat per meter kuadrat habis. Kolom pangkat minus 2, oh ini tadi kolom kuadrat ya, kolom kali kolom, kolom kuadrat habis. Kemudian 9 dengan 9 habis. 10 pangkat minus 4 berubah tanda menjadi 10 pangkat 4. Tadi sini negatif jadi positif ya. Tak usah ditulis positifnya. Oke, maka F23 sama dengan, nah di sini tinggal 2 ya. 2 kali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat minus 12 sama dengan 9, pangkatnya dijumlah ya,
10 pangkat 9 tambah minus 12 minus 3 tambah 4. Minus 3 tambah 4 sama dengan 1. Tinggal satuan Newton. Maka F23 itu sama dengan 20 Newton. Nah, sekarang tinggal kita masukkan. Maka resultan gaya atau sigma F2 resultan gaya pada muatan 2 tadi adalah F21. F21 60 Newton tambah ya. Tambah F23 tambah 20 Newton. Maka sama dengan 80 Newton. Itulah dia. Nah, bernilai positif. Artinya apa? Berarti terbukti ya ke kanan. Arahnya adalah ke kanan. Itu dia. Sekarang pada muatan 3. Nah, kalau sama seperti yang tadi ya, kita gambarkan dulu arahnya. Gaya yang bekerja pada muatan 3 akibat muatan 1 positif, negatif. Maka si muatan 3 akan ditarik oleh si Q1. Arahnya kemana? Ke arah Q1, ke kiri. Ini dia. Oke, namanya F31. Gaya kolom yang dialami oleh muatan 3 akibat muatan 1. Nah, akibat muatan 2 sama, positif, negatif, ditarik juga. Berarti ditarik ke kiri sini ya. Boleh kita buat begini. F32. Nah, karena sama-sama ke kiri, hasil akhirnya nanti sudah pasti negatif, yaitu ke kiri. Jadi bisa kita tuliskan seperti ini. Sigma F3 sama dengan, karena sudah sama-sama ke kiri semuanya, kita buat aja tanda negatif. Hasil penjumlahan dari F31 tambah F32. Karena negatif nih ya. Negatif F32 tambah negatif F31. Sama dengan negatif dalam kurung F31 tambah F32. Oke. Inilah nanti untuk menghitungnya. Berapa nilai F31-nya? F31 sama dengan, nah ini apakah perlu kita hitung? Tadi di sini sudah dihitung F13 ya, sama besarnya. Besarnya sama, hanya nilai besarnya saja. Sini 30 Newton, jadi kita tulis saja 30 Newton. Ya, F32 berapa? F32 ini tadi kurang lengkap ya, tulis sama dengan F13. F32 itu sama dengan F23. F23 berapa? F23 tadi 20 Newton. Berarti langsung kita masukkan sigma F3 sama dengan negatif, mengikuti yang ini ya. F31 nya tadi adalah 30 Newton tambah F32 20 Newton sama dengan minus 30 tambah 20 50 Newton. Negatif artinya arah gayanya adalah ke kiri. Jadi begitulah caranya kalau menjumlahkan gaya kolom atau mencari gaya kolom pada muatan-muatan segaris apabila muatannya lebih dari 2. Nah, bagaimana kalau 4? Sama, tinggal hitung berapa totalnya semua nanti. Kalau 4 berarti masing-masing muatan ada 3 gaya kolom. Jadi prinsip yang dipakai adalah prinsip superposisi atau penjumlahan vektor atau yang disebut dengan resultan. Begitulah caranya, semoga bermanfaat, semoga bisa dipahami. Terima kasih, sampai jumpa.